Selamat siang, perkenalkan nama saya Anastasia Cicarae, NIM 1903030010, kelas A semester 3 dari jurusan Sosiologi. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester mata kuliah metode penelitian sosial. Dalam perspektif ini, karena ilmu sosial tidak memiliki satu parameter pun, paradigma secara luas dibagikan oleh komunitas ilmiah. Mereka berada dalam keadaan paradigmatik, kecuali untuk ekonomi. Apa yang telah dikatakan berkenaan dengan ilmu sosial juga berlaku untuk sosiologi. Memang sulit untuk mengidentifikasi paradigma yang telah disepakati, bahkan terbatas periode oleh komunitas sosiolog. Namun demikian, ada interpretasi lain pemikiran Kant yang telah diusulkan dalam upaya untuk menerapkan miliknya kategori untuk sosiologi. Interpretasi ini mendefinisikan kembali konsep paradigma, memenuhi semua elemen dari definisi asli. Perspektif teoritis yang mendefinisikan relevansi fenomena sosial, dikedepankan hipotesis interpretatif dan mengarahkan teknik penelitian empiris, kecuali bahwa paradigma tersebut disepakati oleh anggota komunitas ilmiah. Ini membuka jalan bagi kehadiran banyak orang paradigma di dalam disiplin tertentu. Jadi, alih-alih menjadi disiplin pra-paradigmatik, sosiologi menjadi multi-paradigmatis. Interpretasi dari konsep paradigma dalam pengertian teoritis secara keseluruhan, perspektif yang tidak mengecualikan karyawan, melainkan dalam persaingan terbuka dengan mereka. Pasti yang paling luas interpretasi dan sesuai dengan arus penggunaan istilah tersebut dalam ilmu sosial. Setiap alat atau prosedur penelitian tidak dapat dipisahkan, tertanam dalam komitmen dan versi dunia dan cara mengetahui dunia itu dibuat oleh para peneliti yang menggunakan positivisme pada dasarnya induktif, di mana induksi berarti bergerak dari yang khusus ke umum, proses yang dengannya generalisasi atau hukum universal berasal dari observasi empiris, dari identifikasi keteraturan dan kekambuhan dalam pecahan realitas yang secara empiris belajar. Tersirat dalam prosedur induktif adalah asumsi keteraturan dan keseragaman dalam alam. Prinsip perorganisasian universal itu ada. Ontologi, realisme naif. Posisi ini bermula dari segala sesuatu yang telah ada, mengatakan mengenai kodifikasi realitas sosial dan bisa ringkas diungkap oleh dua proposisi. Yang pertama, realitas sosial yang objektif berada di luar manusia. Yang kedua, realitas ini dapat diketahui dalam esensi sejatinya. Epistemologi, dualis dan objektivis, hukum alam. Penegasan pengetahuan itu dapat dicapai didasarkan pada dua asumsi. Yang pertama, bahwa sarjana dan objek yang dipelajari adalah entitas independen, dualisme. Yang kedua, bahwa sarjana dapat mempelajari objek tanpa mempengaruhi olehnya, objektivitas. Penyelidikan dilakukan seolah-olah melalui cermin satu arah. Pengetahuan mengasumsikan bentuknya tentang hukum, berdasarkan kategori sebab dan akibat. Hukum ini adalah bagian dari realitas eksternal yang tidak bergantung pada pengamatan hukum alam. Itu tugas ilmuwan adalah untuk menemukan mereka. Tidak ada ketakutan bahwa peneliti nilai-nilai mungkin mendistorsi bacanya tentang realitas sosial atau sebaliknya. Posisi ini yang mengecualikan nilai-nilai yang mendukung fakta yang harus berasal dari visi fakta sosial sebagai yang diberikan dan tidak dapat dimodifikasi. Metodologi, eksperimental dan memanipulatif metode dan teknik penelitian positivis seperti konsepsi dasarnya sangat mengendalikan klasik pendekatan empiris.
Untuk ilmu alam, dua fitur eksperimental metode yang diambil. Yang pertama, penggunaan prosedur induktif di mana umum formulasi berasal dari pengamatan tertentu. Yang kedua, matematisnya berformulasi yang meskipun tidak selalu dapat dicapai merupakan tujuan akhir dari positivis ilmuwan. Teknik ideal tetap meskipun dapat diterapkan pada sosial realitas terbatas, yaitu eksperimen yang didasarkan pada manipulasi dan kontrol variabel yang terlibat dan detasemen pengamat dari apa yang diamati. Kita harus memilih pengetahuan ini dan mengaturnya dalam beberapa bentuk yang bisa diatur. Kita harus mereformasi pernyataan akal sehat terlambat sehingga mereka dapat dikenakan uji empiris. Dengan cara ini, semuanya fenomena sosial dapat disurvei, diukur, berkorelasi, diuraikan, dan diformalkan, dan teori-teori itu dikonfirmasi atau dibuktikan secara objektif tanpa kemenduaan. Konsepsi sains abad ke-20 sekarang jauh dari noda-noda positivisme. Abad ke-19 yang merupakan konsepsi mekanisme dari realitas dominasi bersama dengan keyakinan yang meyakinkan dalam hukum yang kekal dan keyakinan pada yang tak tertahankan kemajuan ilmu pengetahuan. Atmosfer ilmiah muncul pertama-tama perkembangan ilmu alam dan dalam khususnya dalam fisika selama tahun awal abad baru, mekanika kuantum, teori rela khusus, dan umum Einstein TVT, prinsip ketidakpastian Heisenberg, untuk mengutip hanya beberapa landasan dari fisika baru, memperkenalkan elemen probability dan ketidakpastian untuk bidang-bidang penting tersebut sebagai konsep hukum kausal objektivitas, dunia luar, dan bahkan klasik kategori ruang dan waktu. Teori tidak lagi diekspresikan dalam istilah hukum deterministik, tetapi kemungkinan momen krusial dalam perubahan inilah adalah pergeseran dari fisika klasik, pendekatan Newton, ke fisika kuantum. Jika pengertian probabilistik ini ketidakpastian berlaku untuk alam dunia, maka itu akan menjadi lebih valid untuk dunia sosial, dunia bahasa, pemikiran, dan interaksi manusia. Sebuah elemen yang diperkenalkan ke ilmiah metodologi dengan evolusi positivisme ini adalah konsep pemalsuan, yang dulu diambil sebagai kriteria untuk nilai empiris teori atau hipotesis teori.